kembali lagi di Jurnal Sinema masih bersama saya Nicholas Judifar dan tamu kita hari ini Amalia TS, ICS, seorang sinematografer perempuan dan juga DOP dari beberapa film nasional. Nah, tadi kita sampai bicara soal pelatihan dan ini karena secara akademis Lia belajar film di IKJ. Kemudian ada satu proses memang harus magang ya untuk syarat kelulusan salah satunya. Nah, tadi melamar magang ke seorang DOP. Ini DOP-nya lu udah kenal belum sebelumnya? Atau benar-benar out of the blue lu lihat, gua kayaknya pengen magang sama nih orang nih, soalnya gue penasaran atau gimana tuh? Gua koreksi dulu nih, itu bukan syarat kelulusan. Oh bukan ya? Kalau gue soalnya ada syarat kelulusan gue. Gua nggak ada. Sinematografer tuh waktu itu nggak ada. Sinematografi nggak ada syarat kelulusan harus magang. Cuma waktu itu DOP-nya jadi gini, selama kita kuliah kita kan selalu tahu gitu, ini filmnya si senior A, senior B, senior C gitu kan. Nah saat itu yang sering gue dengar adalah DOP itu kayak Pak Yadi Sugandi, Pak Ipung, yang Yudi Datau gitu. Nah begitu gue udah mau mendekati kelulusan, gue mikir ini cara gue keluar gimana ya? Cara gue nanti lulus masuk industri film yang lebih besar gimana ya gitu. Sampai akhirnya gue mencari nomor-nomor senior gue ini dan gue memutuskan buat nelfon mereka minta magang gitu. Jadi zaman itu karena kita ada beberapa orang yang mayor sinematografi, gue tahu tuh kayak Bang Yudi Datau udah diambil sama si A, ini Pak Yadi udah diambil sama si B gitu. Nah saat itu gue langsung WhatsApp Pak Ipung buru-buru, gue minta magang apa segala macem. Nah waktu itu karena Pak Ipung punya anak cewek kali ya, begitu dia dengar gue minta magangnya di lighting, dia nggak ngizinin. Jangan Li, berat Li, ngapain gitu-gitulah. Tapi gue tetap kekeh, nggak mau, gue mau lighting. Terserah kamu lah, susah banget dibilangin gitu kan. Ya udah akhirnya gue lighting. Akhirnya gue berhasil waktu itu film besar pertama gue magang untuk Rena. Untuk Rena. Oh filmnya Mas Riri ya. Filmnya Mas Riri. Gue ikut magang dan ya udah gitu, tiap gue ngangkat berat pasti ada Pak Ipung di ujung sana yang lihat ya gitu-gitu mulu kan gitu. Ya memang gue menikmati aja kayak nggak apa-apa Pak, biarkan saya begini gitu. Udah selesai untuk Rena, gue kejar lagi, gue cari lagi DOP mana lagi yang gue bisa magang. Dan saat itu gue nggak mikirin uangnya nih. Gue nggak peduli sama uangnya gitu kan. Gue harus ikut dulu, kenal dulu sama mereka. Yang kedua gue ikut Pak Yadi Jakarta Sugandi. Undercover saat itu. Jakarta Undercover itu filmnya siapa ya? Mas Lance ya? Bukan ya? Ya, betul. Lance ya? Mas Lance. Saat itu lagi-lagi sama Pak mau jadi lighting gitu. Ngapain udah di kamera gitu kan. Gak mau jadi lighting aja gitu. Ya udah. Ikut lagi berapa bulan saat itu ya. Waktu itu kan syuting masih bulanan ya. Ya. Masih pakai seluloid semua ya. Masih pakai seluloid. Jadi 45 hari ya. Udah gitu. Magang, kenal sana sini, punya link. Udah deh. Nah, itu kan sebelum lu masuk jalur profesional secara resmi. Artinya magang itu kan ibaratnya test case lah, pintu gerbang. Sewaktu-waktu lu punya job desk tapi lu tanggung jawabnya tidak seperti orang profesional pada umumnya. Artinya lu masih dimaklumi untuk belajar gitu kan. Nah pada saat itu oke lah, misalkan lu magang kan bilang sama pimpinan tertinggi di departemen tersebut, DOP-nya gitu kan. Nah kan dia punya tim yang biasanya juga sudah biasa ikut dia kemana-mana dan juga sudah biasa menerima anak magang mungkin sebelumnya. Nah tim tersebut apakah juga lu melihatnya juga ini adalah ruang belajar gue bareng tim ini. Jadi lu melihat misalnya lu di lighting, berarti lu belajar lebih banyak sama gaffer DOP tersebut ya kan. Nah apakah mereka memberikan perlakuan khusus atau ya itu tadi gue bilang apakah lu diremehkan tanda kutip dalam konteks belajar, maksudnya lu bisa nggak lu kan cewek gini. Ada nggak perlakuan seperti itu di masa lalu gitu? Di masa lalu saat gue baru-baru memulai magang di 2 produksi itu sebenarnya mereka kayak gini, lu lagi syuting, lu bukan kekurangan orang ya, tapi jam kerja saat itu misal sampai subuh gitu. Nah tiba-tiba di jam 2 pagi
ada orang yang masih tetap backup lo dengan semangat, lo seneng nggak gitu aja gitu. Oke. Nah gue saat itu tuh berusaha jadi dulu guru gue selalu ngajarin jangan mau jadi Batman-nya terus, sekali-kali jadi Robin gitu. Sekali jadi Robin, lu bantuin Batman lu bantuin Batman lu gitu. Jadi gue selalu jadi backup, support. Dan gue anaknya di zaman dulu ya, saking excitednya sama film, gue memilih buat nggak jadi orang ngantukan. Jadi fisik gue saat itu luar biasa kuat. Gue nggak pernah ngantuk. Jadi jam 2, jam 4 gue tetap semangat gitu. Di saat kru-kru tetap itu yang bukan magang ada yang tewas udah istilahnya. Capean ya. Udah kecapean, nah gue bisa backup. Nah saat itu gue bisa backup lighting, gue bisa backup di kamera gue sekalian. Jadi dari situ tuh maksudnya kita timbal balik, gue belajar dari mereka, mungkin mereka juga belajar dari gue ya. Kayak support gue nih lumayan membantu saat itu gitu. Jadi gue pernah ada satu AC, asisten kameramen ya saat itu, Kang Unai. Gue belajar dari Kang Unai ketenangan. Dia tenang banget kalau syuting, bener-bener dia nggak mau manggil anak buahnya dengan teriak-teriak gitu ya. Jadi mereka selalu pakai HT gitu yang cuma reload film, tolong lensa ini dong gitu. Nah gue selalu oke, tenang banget ya Kang Unai gitu. Nah waktu itu yang masih hidup di jam 3 pagi itu cuma gue dan Kang Unai dan anak lighting saat itu ya. Jadi Kang Unai pernah tuh teriak apa, terus gue lagi yang datang bawain gitu. Kang Unai cuma bisa bilang, ini yang magang lebih kuat ya daripada yang dibayar ya gitu kan. Terus gue bilang kalau gue masih butuh ilmunya Kang gitu, bukan belum nyari duitnya gitu, masih butuh ilmunya, masih aus gitu. Nah dari situ mulai mereka lihat kayak oke nih anak bisa gue tarik nih di tim kamera. Nah setelah syuting yang itu gue mulai ditarik lagi sama DOP-nya gitu. Jadi dari untuk Rena gue di calling Pak Ipung buat film berikutnya, udah bukan anak magang lagi, udah sebagai kru tetap. Begitupun dengan yang Pak Yadi. Gitu. Jadi memang magang itu pintu gerbang yang terutama di departemen kamera ya, karena memang bisa belajar dengan DOP, satu orang DOP dalam kurun waktu tertentu dalam berapa produksi film. Karena waktu itu film juga lagi bergairah sekali ya. Di zaman itu banyak film Indonesia diproduksi setahun di atas 50 judul mungkin kalau nggak salah. Jadi pasti butuh tenaga kerja dan juga penyerapannya juga dari yang masih sekolah film juga banyak gitu. Gue pun mengalami kerja pada saat sekolah. Nah kemudian setelah lu masuk ke jadi kru tetap di sana gitu loh, lu start di posisi apa? Beda-beda nggak apa-apa sih, maksudnya di DOP A jadi apa, DOP B, DOP C? Sebenarnya gini, selama kita kuliah kan kita belajar semua ya, belajar lighting, belajar jadi tingkatannya itu gini, kalau di kamera ada second AC which is lebih ngurusin kamera report, data-data apa yang harus di-keep gitu, floor plan. Dan dia juga abis itu ada loader film. Abis itu ada first AC, baru DOP gitu kan. Nah, jadi semua itu udah kita pelajarin. Jadi saat di lapangan gue tuh bisa jadi apapun sebenarnya. Bisa jadi lighting, bisa jadi kamera report, bisa jadi loader gitu. Nah, waktu magang yang pertama sama Pak Ipung lihat gue bisa nge-backup loadernya waktu itu. Gue bisa nge-backup lightingnya. Nah, cuma kan namanya juga kayak mungkin karena magang aja dia bagus kali ya mungkin. Coba gue calling pertama. Gak ada beban. Begitu gue di calling pertama, gue waktu itu di calling, Li bantuin aku jadi kamera report. Oke Pak gitu. Gue mulailah jadi kamera report. Dan saat itu gue masih berkutat tertarik dengan light meter Sekonic kan, yang manual. Analog. Ya, bukan yang digital. Jarum gitu. toh. Ya, jarum. Analog jarum. Macam kan ada yang digital juga ya. Iya. Saat itu gue masih pakai itu gitu. Jadi gue hitung, kita kan ngitung ya saat pakai seluloid tuh memang segitu detailnya gitu. Even kamera report aja tuh ngitung berapa f-stop, catet gitu. Nah, saat itu Pak Ipung melihat lagi. Nih anak, jadi dia sering ngajak gue ngobrol gitu kayak, kamu nyatet apa Toli? Lihat dong gitu, lihat. Oh ini lampuku gini. Dia pun jadi, karena catatannya komplit, dia pun jadi
oh lampu gue, dia belajar lagi gitu tentang set lampu dia, tentang floor plan dia gitu. Sampai akhirnya di syutingan yang film waktu itu gue membackup lagi loadernya saat itu. Nah di situ gue kenal dengan AC-nya Pak Ipung, Eddie Michael. Habis itu lumayan nih gue tektokannya sama Eddie Michael tuh, kerjasamanya enak. Begitu Eddie Michael menjadi DOP, gue di calling lagi sama dia buat jadi loader gitu. Jadi naik stepnya gue gitu tuh. Ya jadi abis kamera report gue lihat, mereka lihat gue sebagai kamera report bisa. Abis itu gue membantu loadernya. Wah bisa nih anak jadi loader. Next jobnya gue ditarik jadi loader gitu. Jadi memang karir itu di departemen kamera memang ya tergantung dari kepercayaan juga DOP ya, merekrut kita sebagai apa. Dan waktu itu kita masih pakai celluloid. Ada nggak sih cerita-cerita yang gue pernah ngalamin, gue syuting pakai film terus ada miss, ada apa, lu pernah kejadian nggak? Ya tapi maksudnya tidak disengaja semua itu kan, maksudnya cerita yang kayak gitu kan pasti ada lah. Ada dan jujurnya gue sebagai loader berapa tahun, gue cuma pernah melakukan miss itu 1 kali. Saking gue segitu berhati-hatinya sama tuh film gitu. Jadi tuh barang kan lumayan harganya ini kayak satu can itu kan saat itu 2.500.000 3 juta. 35 mili ya, 35 mili. 400 feet ya. 400 feet. Nah waktu syuting sama Eddie Michael, gue mulai ikut sama Eddie Michael, syuting sama dia jadi loader. Dari hari pertama sampai hari ke-29, jadi gue 30 hari syuting saat itu. Kerja gue bener-bener aman, seaman-amannya gitu. Dengan kayak wah alhamdulillah nih gak ada kesalahan apa segala macam. Di hari ke-30 gue diajak ngobrol sama orang. Itu hari terakhir tuh. Hari terakhir banget gitu. Terus gue lagi masukin film saat itu, bukan lagi ngangkat ya, lagi masukin film baru. Diajak ngomong, terus gue ngerasa oh udah nih, gue buka changing bag, itu magazin belum gue tutup. Anjir angus tuh film. Langsung gue tutup, terus gini, can film kan di toolbox gue banyak ya, spare-nya. Jadi kalau lu mau bohong, lu mau apa, lu bisa. Bisa banget. Kebetulan stok filmnya nggak lagi ngepas ya. Iya, jadi memang masih banyak gitu kan. Lu bisa nge-cheat sebenarnya, cuma gue merasa gue harus bilang gitu, gue harus lapor. Mau potong gaji gue silakan gitu. Akhirnya gue ngelapor, Bang Ed gitu. Kenapa Li? Gitu. Sorry banget Bang, barusan gini. Yang bikin gue kaget, mereka bukannya marah atau apa, tapi mereka malah menganalisa. Jadi oke, berapa second lu telat tutup? Terus dia sama asistennya waktu itu Harfian diskusi kan. Oke itu apanya yang kena ya? Gini. Pokoknya kesimpulannya udah filmnya nggak usah dipakai kata dia gitu kan. Film itu lu tandain, lu angkat lagi, lu tandain, udah lu taruh, lu masukin film yang baru. Oke gitu, udah sesimpel itu. Dan gue bilang kalau memang gue harus tanggung jawab, potong gaji gue untuk satu can film itu gitu. Terus, tapi nggak kejadian juga karena gue melapor dengan baik gitu kan. Nggak apa-apa kok kata dia. Ya sudah. Itu doang tuh sekali-kalinya gue miss. Tadi aja ngobrol. Tapi itu yang belum expose ya. Belum expose untungnya. Kalau udah expose gue nyembah minta maaf kali itu. Gila. Iya, karena aktor harus ngulang nanti semuanya. Sutradara juga pasti ya semua ada efeknya. Jadi kerja tim ya. Itu yang sangat krusial gitu. Apalagi era film tuh. Ya kalau sekarang mungkin kayak memory card kehapus gitu ya. Itu kan kayak sama sebenarnya. Kalau zaman digital sekarang. Oke. Nah, ini tadi soal pelatihan lo belajar lighting, lo belajar kamera. Gini, kamera film zaman dulu nih, gue ngomongin era film dulu. Kamera film zaman dulu kan berbagai merek nih. Dan kebetulan di sekolahan kita, waktu kita masih di sekolah ya, kita punya 3 merek kalau nggak salah ya. Atong, Ari, sama Bolex kalau nggak salah ya. Bertiga yang kuno itu lah. Iya, jadi gini, gue sempet tertarik juga untuk ngambil mayor sinematografi sebetulnya. Jadi pas teman-teman kayak Dodon, Marcel, almarhum Teguh, Gandang gitu ke Mas Paidi ngecek alat, gue suka ikut. Penasaran gue soalnya. Gue sebenarnya tertarik tuh sama gearnya, sama kameranya sebenarnya.
ya kan. Nah, terus udah gitu gue belajar tuh changing back, nge-loading film pura-pura, tuh gue belajar tuh, ikut belajar sampai satu hari sempat ada satu temen ujian senior kita, gue disuruh nge-loading. Bilang, ya gue pernah sih, tapi itu film-filman. Gue bilang, ya udah lu loading aja. Lu nih kalau kebakar, lu bayar lagi. Udah, nggak ada orang. Memang nggak ada orang. Akhirnya gue loading tuh film kan, dengan keringet dingin gitu. Dan itu kameranya SR3. Berhasil. Tapi hanya sekali itu aja. Gue udah keringet dingin banget. Ya nggak, pelatihannya juga nggak beda ya. Maksudnya lu emang berlatih secara sadar. Gue kan waktu itu hanya ikut-ikutan aja karena teman-teman tongkrongannya kebetulan anak sinematografi ya, gue ikut coba dan gue bisa pakai film-filman tuh, film-film bekas itu bisa nih gue nih. Nah, terus ada yang ujian waktu itu senior minta tolong karena orangnya udah nggak ada, memang sedikit waktu itu yang bantuin, kebetulan musim ujian harus bagi-bagi orang. Lah gue waktu itu Astrada sebetulnya. Cuma karena dia bilang nggak ada orang lagi, gue nggak berani nyuruh si ini nggak berani. Kayaknya lu, gue lihat pernah di Mas Paidi, dia bilang lu aja ya, dia bilang. Ya gue bisa sih, tapi gue bilang ya ada resiko, ini rusak. Gue bilang lu gimana Ken-nya? Nggak apa-apa, itu kan potongan, dia bilang. Waktu itu potongan sih, bukan fresh untungnya. Gue masih ya udah deh, akhirnya gue coba. Dia pakai SR3 waktu itu. Gue pikir ini SR3 sama SR2 beti kali ya. Iya deh, kayaknya. Iya gak sih? Gue feeling aja gitu. Kayak beti udahlah. Magasinnya mirip kan. Bentuknya. Gue loading. Mirip emang. Ya kan? Ada suara berisik nggak kan gitu kan? Ini analisa abal-abal gitu. Ada suara berisik nggak nih? Gate-nya udah bener belum? Udah masuk belum? Aman katanya. Ya udah, untungnya nggak ada apa-apa sih. Tapi gue pernah ngerasain keringat dinginnya itu. Gue nggak tahu waktu lu pertama kali belajar nge-loading gimana. Itu ngomongin sesuatu yang proses kimia yang nggak bisa lu balik gitu. Masalahnya itu. Iya. Jadi belajar nge-loadingnya gue di syutingan yang udah komersil kan saat itu. Jadi waktu itu sering ngerjain video klip gitu. Nah, pertama kali gue terjun ke video klip jadi loader, itu produsernya tiap hari gue tanyain, gimana please kasih tahu gue hasil lab, please kasih tahu gue hasil lab. Itu deg-degannya tuh emang kayak wah gila kok deg-degan parah ya gitu. Terus akhirnya dikasih tahu aman Koli, tenang. Nah berapa kali, 3-4 kali gue ikut video klip pakai seluloid. Dari situ gue mulai pede. Mulai pede udah. Ya, lama-lama jadi terbiasa kan. Harus ini ya, harus banyak training ya kita ya. Kalau untuk keterampilan itu ya. Dan juga feeling kan, lama-lama feeling kan itu. Gimana kita meraba anatomi itu barang gitu kan. Nah itu tadi soal banyaknya merek kamera itu gimana? Waktu itu memang banyaknya Arri ya di industri ya? Waktu itu iya di industri kebanyakan Arri sama Bolex lah ya waktu itu ya. Jadi apa ya waktu itu tuh memang gue keseringan ketemunya SR3 mulu SR3. Selama syuting. Karena keseringan dulu tuh video klip kan udah lagi merajai banget kan. Iya, video klip. Dan itu sering banget orang syutingnya tuh pakai SR3. Jadi ya udah kayak cuma masalah gini, tantangannya tuh nambah di lapangan karena berapa kali gue ngalamin, gue udah ngeset tempat ngeloading nih ya. Iya. Karena video klip keseringan roll terus, lu sampai nggak ada waktu buat lari ke kamera. Gitu. Lu selalu ada di situ karena ngangkat, masukin. Dan perhitungannya kan gini ya, kayak sebagai loader selain masukin film gitu, lu juga harus ngitung sisa di magazin ada berapa feet, cukup gak buat take berikutnya. Itu tuh harus multitasking gitu loh. Nah, lagi ngitung ribet-ribet gitu, lagi sibuk masukin ngangkat film, gue lagi mikir nih, oke ini expose, ini unexpose, tiba-tiba pindah lokasi, kita harus outdoor dari lokasi itu saat itu. Gue lagi masukin film nih, jadi gue suruh orang megang nada bawahnya sambil jalan. Sambil jalan gue ngeloading. Itu bener-bener yang gila nih gitu. Yang kesini lagi gila. Itu gue pernah dengar cerita dari satu almarhum senior kita tuh. Beliau bantuin satu DOP lebih senior lagi, dan posisi loader dia bilang sambil lari Nick, dia bilang gitu. Hah, sambil lari gimana bang? Gue bilang gitu. Ini bohong apa bener? Ya harus lari ini karena pindah, dia bilang gitu. Gimana? Di dekat sawah-sawah gitu dia bilang. Ini pekerjaan apa ini, saya bilang gitu kan. Tapi setelah cari tahu lagi memang
Kalau ini kita bicara film ya, semuanya setnya close environment, control environment. Gue cuma mikir orang news zaman dulu kan pakai film juga. Gimana mereka ini apa? Iya, newsreel zaman dulu kan pakai film. Momen kan kalau news misalkan apa gitu juga kan sama ribetnya berarti kan. Ya cuma sekarang mungkin udah beda gitu suasananya. Punya 10 magazin mungkin benar. Biasanya kan kalau dari rental hanya 3 ya dapatnya ya. Iya. Di sini ya secara umum ya 3. Oke. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi setelah ini. Jurnal Sinema masih bersama Amalia TS. Kita break dulu sebentar.